Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita memasuki ruang hening 103 dengan judul Menerima yang Berbeda. Mari kita satukan hati dalam doa. Dalam keheningan hati kami, mampukan kami untuk senantiasa belajar akan firman-Mu. Mampukan kami untuk diperkaya akan sabda-Mu, dan mampukan kami untuk menghayati firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu dapat benar-benar menjadi penerang penuntun setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan bersama menyimak kitab Kejadian 23 ayat 1 hingga 6. Kejadian 23 ayat 1 hingga 6, demikianlah firman Tuhan. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Salam sehat dan bahagia, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada masa pandemi ini banyak kejadian bagaimana masyarakat menolak jenazah mereka yang meninggal karena positif COVID-19 yang dimakamkan di pemakaman kampung. Penolakan juga seringkali terjadi ketika ada jenazah pelaku terorisme yang hendak dimakamkan di suatu tempat. Bukan hanya masalah memakamkan jenazah, penolakan pun seringkali terjadi di sekitar kita. Banyak kos-kosan di daerah Yogyakarta yang hanya menerima anak kos yang beragama tertentu saja atau bersuku tertentu saja, dan kemudian menolak mereka yang berbeda suku, mereka yang berbeda agama untuk tinggal bersama-sama di dalam kos-kosan. Sungguh alangkah indahnya ketika penerimaan itu terjadi berdasarkan rasa cinta dan kasih yang diteladankan Tuhan dan diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti halnya orang-orang Het yang menerima Abraham untuk memakamkan Sarah di tengah tanah mereka. Keluarga Abraham adalah orang asing di tanah Het. Akan tetapi mereka dapat diterima dengan baik. Bahkan jenazah Sarah pun diperbolehkan dimakamkan di tanah mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita mampu menerima mereka yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda golongan, berbeda pandangan politik sebagai bagian dari keluarga kita sendiri? Sungguh alangkah indahnya ketika kita dapat menerima berdasarkan rasa cinta dan kasih yang telah Tuhan ajarkan. Kita bisa menghargai perbedaan sebagai bagian dari kehidupan ini yang harus kita rayakan bersama-sama. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh indah ketika penerimaan itu terjadi dalam kehidupan ini.
Sama halnya ketika orang-orang Het menerima Sarah untuk dimakamkan di tanah mereka. Meskipun keluarga Abraham adalah orang asing ataupun pendatang, tapi orang-orang Het dapat menerima dengan baik. Dan bahkan bagaimana Sarah dapat dimakamkan dengan baik di tanah orang Het. Mampukan kami untuk menerima perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan golongan, perbedaan pandangan politik, dan setiap perbedaan yang ada dalam kehidupan kami, kiranya kami dapat menerimanya dengan baik, menghormati dan menghargai sesama kami. Terima kasih atas firman-Mu, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, di dalam setiap rancangan kami, di dalam setiap harapan kami. Berkatilah keluarga kami, berikanlah damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan berkeluarga kami. Berkatilah persekutuan kami dalam kehidupan bergereja agar dapat menjadi saksi-Mu dalam kehidupan ini. Berkati juga kehidupan masyarakat di mana di dalamnya kami hidup bersama-sama dalam perbedaan. Mampukan kami untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.